Polda Metro Jaya mengungkap modus baru peredaran narkoba jenis sabu cair sebanyak 1,17 liter dari Iran. Sabu cair ini dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan cairan rokok elektronik sehingga membuat penggunanya sudah bisa fly. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap modus baru peredaran narkoba jenis sabu cair sebanyak 1,17 liter dari Iran lewat operasi Nila Jaya 2022 yang digelar pada 16 November hingga 30 November 2022. Dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran juga menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam penggunaannya, narkoba jenis sabu cair ini dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan cairan rokok elektronik, sehingga membuat penggunanya sudah bisa fly. Selain itu, cara penggunaan sabu cair ini juga lebih praktis dari sabu berbentuk kristal. Rencananya, sabu cair tersebut oleh para tersangka akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Melalui operasi Nila Jaya ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 278 tersangka dari 222 laporan. Dari jumlah total 278 tersangka yang ditangkap, yakni terdiri dari 7 orang bandar, 259 orang pengedar, dan 79 orang pemakai narkoba. Selain itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga berhasil menuntaskan 51 target operasi. Selain mengungkap peredaran narkoba jenis sabu cair, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga berhasil menyita sebanyak 13,07 kg sabu, 147,22 kg ganja, 2.088 butir pil ekstasi, 299.759 butir obat baya, dan 119 gram tembakau sintesis. Barang bukti narkoba tersebut berhasil disita dari para tersangka yang telah ditangkap. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan bukti keseriusan Polri, khususnya Polda Metro Jaya, dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, maka Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran wilayah, Satuan Narkoba Polres wilayah, terhitung mulai tanggal 16 November yang lalu sampai dengan 30 November 2022, ini menggelar operasi kewilayahan yang kita namakan atau sandinya adalah Nila Jaya 2022. Operasi ini dilakukan dengan tujuan memberantas segala bentuk peredaran gelap narkoba serta menekan angka penyalahgunaan narkoba mulai daripada produsen, distributor, agen, pengedar, kurir, dan pengguna narkoba dalam rangka memelihara dan meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun jumlah pengungkapan yang berhasil kita lakukan sepanjang operasi Nila Jaya 2022 ini adalah jumlah kasus ada 222 LP atau laporan polisi, kemudian jumlah tersangka ada 278. Dari 278 tersangka ini terdiri dari bandar 7 orang, kemudian pengedar 259 orang, pemakai 79 orang. Dalam operasi ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini berhasil mengungkap target operasi 100%. Jadi dari 51 target operasi, seluruhnya bisa diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Adapun total barang bukti yang disita dalam operasi ini diantaranya adalah 1 sabu sebanyak 13,07 kg yang kita tampilkan di depan ini, teman-teman media bisa melihat. Kemudian ganja sebanyak 147,22 kg, ekstasi 2088 butir, kemudian
obat-obat berbahaya sebanyak 229 butir, kemudian tembakau sintetis 119,01 gram, dan juga ada temuan baru yang menarik, yaitu cairan narkotika atau dikenal juga dengan sebutan sabu cair sebanyak 1,17 liter. Pada kesempatan yang sama, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa menjelaskan, narkoba jenis sabu cair tersebut berasal dari sindikat internasional. Penggunaan sabu cair tersebut juga sangat berbeda dan terbilang praktis, yakni dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan cairan rokok elektronik. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa, pihaknya bakal mengawasi secara ketat modus baru peredaran narkoba jenis sabu cair ini agar tidak masuk dan tersebar di Indonesia. Saya akan menggambarkan masalah sabu cair yang kita ungkap berdasarkan kerjasama dengan Bea Cukai. Ya, dalam operasi nilai ini kita juga gabung dengan Bea Cukai untuk mengungkap sabu cair. Sabu cair ini adalah barang yang baru masuk di Indonesia yang akan dicampurkan ke dalam kopi atau ke dalam liquid. Inilah modus baru ya untuk mengelabui petugas. Ya, dia dengan cara minum kopi bisa fly, dengan cara liquid bisa fly. Makanya untuk sabu cair ini kami akan tetap melakukan pengawasan seketat-ketatnya dengan Bea Cukai agar tidak masuk lagi ke Indonesia. Karena barang ini adalah dari negara luar, itu dari Iran ya, untuk dipakai minum kopi dan jadikan liquid ya. Jadi sulit deteksi. Alhamdulillah dengan bersama dengan Bea Cukai kita berhasil mengungkap 1,3 liter sabu cair yang akan masuk ke Indonesia. Yang sudah masuk ke Indonesia ya. Ini adalah modus baru yang akan digunakan dicampur kopi ya, kopi ataupun liquid. Jadi nggak fly, nggak perlu bakar-bakar, campur kopi fly langsung minum sabu cair ini. Yang berikutnya kita juga selain mengungkap ekstasi, semua kita juga mengungkap barang obat-obat berbahaya. Karena ini juga hasil penilaian bahwa kejadian kriminal timbul juga akibat obat-obat berbahaya seperti tramadol, terus ekstremer. Ini adalah untuk diminum untuk orang melakukan tawuran ataupun melakukan begal. Ya, makanya obat-obat ini sekarang pun masih gencar untuk obat-obatan, tetap kita operasi terus sampai ke toko-tokonya sampai bersih dari Jakarta ini. Ya. Untuk sabu cair ini akan digunakan untuk pesta tahun baru, tapi alhamdulillah sudah dapat digagalkan oleh kami dan Bea Cukai. Nanti makanya kita minta pendapat dengan Bea Cukai atau saran Bea Cukai ya, agar kerjasama yang terus dilakukan oleh kami dan Bea Cukai terus berlangsung. Ya, ini keberhasilan bukan hanya Polda Metro, tapi juga dengan Bea Cukai. Ya, karena barang ini dari luar dan sangat-sangat unik untuk penggunaannya dan sangat-sangat dapat menipu atau mengelabui petugas. Ya, bahwa barang ini adalah mengandung sabu. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 115 jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Para tersangka diancam pidana maksimal seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.